Apakah tumor jinak bisa berkembang menjadi kanker seiring waktu? Kalau jika perlu, gimana cara melakukan pencegahannya gitu? Ya, jadi tumor jinak sebenarnya kan dia akan hilang ya, dia akan sembuh setelah kita lakukan operasi. Dan tentunya kita juga harus menjaga kebiasaan-kebiasaan kita. Kapan dia bisa berubah menjadi ganas, ya kan? Kalau tumor itu sudah terlalu besar, tetapi tidak kita lakukan pengobatan yang adekuat. Gitu. Jadi kita biarin aja, kita tidak lakukan pemeriksaan, terus juga dari segi pola hidup juga kita tidak merubah kebiasaan-kebiasaan yang menjadi faktor tadi, faktor resiko untuk terjadinya tumor. Seperti merokok, seperti kebiasaan makan makanan dengan radikal bebas yang tinggi ya, makanan yang dibakar, lalu makanan yang mengandung lemak yang tinggi, kurang serat, dan sebagainya. Nah, itu bisa mencetuskan tumor yang tadinya harusnya bersifat jinak, lama-lama dia akan menjadi ganas, gitu. Jadi alangkah lebih baiknya bila pada saat usia kita menginjak di atas usia 25 tahun, mungkin kita sudah bisa direkomendasikan untuk mengkonsumsi antioksidan yang rutin. Karena untuk mencegah terjadinya tumor-tumor apalagi sampai kepada sel kanker. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman. Kalau Cici Caroline sendiri gimana nih untuk pemakaian antioksidan? Apakah sudah menjadi sebuah habit Mungkin atau gimana? kalau mungkin ya sejak pandemi ini terbuka ya. Halo Dok, ini kedengaran nggak suaranya? Mungkin sejak mulai dari pandemi ini kita jadi saya juga jadi sadar akan kesehatan itu penting. Jadi selama ini kita sering abaikan, inilah nggak apa-apa lah. Kadang kita suka makan yang panggang-panggang gitu kan. Ternyata panggang-panggang itu sangat beresiko ya, apalagi dengan abunya, asap-asap abu itu naik ke makanannya, itu bisa jadi sangat berbahaya. Jadi sejak itu saya mulai ya pelan-pelan mengubah pola hidup ya, pola makan. Jadi banyakin sayur. Jadi perlu mungkin ya seperti yang dokter bilang antioksidan. Nah untuk dok, kalau untuk orang yang punya masalah tumor ini, apakah dia perlu antioksidan dosis berapa gitu? Ada masukannya nggak dok? Mana Iya, tahu kan pasti. sekarang ini kan banyak makanan yang di luar sana. Makin dipanggang kan makin enak ya kan. Jadi kalau misalnya saking kepinginnya dia makan, setelah makan itu gimana ya? Ada solusinya nggak? Kita harus gimana gitu dok? Ya, ini ceritanya ada penyesalan ya. Jadi sesudah makan karena sudah punya tumor jadi menyesal terus ya. Gimana ini kok? Bisa nggak ya saya eh, tumornya nggak membesar gitu ya? Atau justru saya udah ngasih makan tumornya biar tambah besar gitu ya? Jadi ada kayak semacam penyesalan gitu ya. Ya, jadi sebenarnya antioksidan itu bukan bukan dikhususkan hanya untuk yang udah menderita tumor, tetapi justru kita-kita yang masih sehat, masih apa ya, usia produktif dengan makanan yang memang susah untuk dikontrol, itu sebenarnya sudah butuh yang namanya antioksidan. Apalagi mereka-mereka yang memang sudah bermasalah gitu kan, sudah sampai sifat sel-selnya itu sudah berubah sifat. Pasti mereka akan butuh jumlah antioksidan yang jauh lebih banyak daripada kita-kita yang masih dalam kondisi sehat seperti itu. Ya, kalau saya karena kan ini kita cerita di ATM Bos Lebah ya, berarti kan di sini sudah well educated gitu semuanya, bahwa
di apiterapi sendiri kita OREX skornya sudah sangat tinggi gitu kan. Satu kapsul propoelik yang kita makan itu sudah 21.000 lebih kadar antioksidannya, dan itu sudah setara dengan 1 kilogram jeruk. Ya, jadi sebenarnya sih untuk mereka-mereka yang sudah terdiagnosa tumor, mungkin kadar antioksidannya itu akan butuh 2 sampai 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan mereka-mereka yang sehat. Jadi sebenarnya jangan tunggu sakit dulu ya baru mencari antioksidan, tapi justru pada saat sehat kita sebaiknya mencegah supaya tidak terjadi penyakit. Seperti itu, Ci. Iya, betul dok. Nah, buat teman-teman yang di sini jangan diabaikan ya untuk menjaga kesehatannya. Jadi kita walaupun sakit tidak sakit kita tetap jaga dengan mencukupi antioksidannya. Jadi antioksidan kita untuk menjaga dari lingkungan di luar atau makanan yang kita makan secara tidak sengaja, atau kadang kita kalau kepingin makan, jadi kita sudah ada ya pencegahannya. Nah, untuk teman-teman yang sudah ada pertanyaan, silakan cek ya. Nanti dicek di kolom chat, nanti saya bacain ke dokter ya.